Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengkajian kitab Hadis Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Az-Zahid An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang fadilah memerdekakan budak yaitu bab 236. Sahih? Hadis yang ke-1 sudah, sekarang hadis yang kedua atau 1359. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدورين آمين. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال عملا apakah afdal, yang paling afdal? Qala, beliau mengatakan al-imanu billahi, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal jihadu fi sabilillah, dan jihad fi sabilillah. Qala qultu ayyur riqabi, budak apakah afdal, yang lebih afdal untuk dimerdekakan? Qala anfasuha, yang paling nafis, paling istimewanya, inda ahliha, pada majikannya. Wa aktsaruha thamanan, dan paling banyak harganya, maksudnya paling mahal. Hadis muttafaqun alaih. Yang dimaksud afdal paling utama dalam bab amal itu maksudnya aktsar thawaban, paling banyak pahalanya. Jadi para sahabat ini orang-orang yang cerdas, mereka pengennya beramal sedikit atau mudah, tapi pahalanya besar atau banyak. Sehingga mereka minta kunci dari Nabi SAW. Amal apa yang pahalanya besar? Nah, maka beliau katakan iman. Kenapa? Karena kalau tanpa iman, amal tidak diterima. Dalilnya dalam Al-Quran, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا. Pada surat apa? At-Taubah ayat yang ke-54. Dan tidaklah menghalangi mereka untuk diterima nafkah-nafkah yang mereka keluarkan, kecuali gara-gara mereka kafir kepada Allah dan Rasul. Ini orang-orang munafik. Jadi mereka melakukan sholat, gak ada nilainya. Kenapa? Hatinya kafir. Mereka sedekah, gak ada nilainya. Kenapa? Hatinya kafir. Maka iman ini adalah amal paling afdal karena dia kunci supaya amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jihad. Kenapa jihad ini fadilahnya besar? Ini belum masuk nih chestnya. Sambungannya dulu. Belum masuk juga. Nggak ada solusi lain, maksudnya apa yang kosong nggak ada. Nah, kalau ada dipindah. Nah, udah, sekarang masuk. Jadi dikasih tanda itu ya, yang paling pojok itu kurang fungsi. Kenapa jihad ini adalah amal paling afdal? Nah, ini kaidahnya ada, ditulis oleh para ulama. Apa kaidahnya? Kaidahnya adalah afdalul a'mal, amalan paling afdal adalah asqaluha, yang paling beratnya. Semakin amal itu berat, semakin amal itu fadilahnya, pahalanya besar. Jihad itu berat. Kenapa? Kita harus merelakan nyawa, merelakan harta, merelakan anak kita jadi yatim, merelakan istri kita jadi janda.
Dan kaidah ini ada dasarnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasobiki. Rasulullah bersabda, "Inna laki minal ajr," kamu Aisyah dapat pahala ala qadri nasobiki, sesuai kadar lelah kamu, wa nafaqatiki, dan nafkah yang kamu keluarkan. Maka semakin besar lelahnya, semakin berat maksudnya, maka semakin besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak nafkah yang kita keluarkan, semakin besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis ini tentang bahwasanya budak yang paling afdal dimerdekakan itu adalah yang mahal. Ini diambil fikih oleh para ulama, berarti afdalul adahi aghlaha. Korban Idul Adha yang paling afdal adalah yang paling mahal. Yu'khadhu minhu, ya, diambil fikih oleh para ulama dari hadis ini. Anna afdalal adahi, bahwasanya korban paling afdal adalah aghlaha, paling mahal. Karena ada kemiripan, ya. Korban Idul Adha kemiripannya dengan memerdekakan budak apa? Kemiripannya adalah sama-sama ini satu amalan yang berkaitan dengan harta. Memerdekakan budak, budak itu harta. Korban Idul Adha, korban itu harta. Yang dikorbankan itu harta. Nah, berarti sama hukumnya atau sama fikihnya. Karena itu kalau dibandingkan antara kambing satu dengan sapi 1/7, lebih afdal mana? Dari sisi korbannya lebih afdal kambing karena dia korban 1 nyawa, sementara yang sapi korban 1/7 nyawa. Tapi dari sisi harga belum tentu yang kambing lebih menang. Yang kambing berapa? 2 juta. Yang sapi berapa? Urunannya 4 juta. Nah, 2 kali lipat. Berarti yang sapi lebih afdal dari sisi harga. Tapi yang kambing lebih afdal dari sisi nyawa, ya. 1 orang korban 1 nyawa. Kalau yang tadi 1/7 nyawa. Berikutnya babu fadlil ihsan, bab fadilah berbuat baik ilal mamluki, kepada budak. Sekarang tidak ada budak, tetapi perbudakan ini belum dihapus sampai hari kiamat. Sehingga kalau antum bisa angkat senjata seperti Iran, kemudian bisa menawan orang-orang Israel, itu boleh dijadikan budak, boleh. Maka antum punya budak cantik-cantik, tentara-tentara Israel, halal itu di kumpuli, ya, karena budak kita halal untuk kita. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan jangan menyekutukan dengan Allah sedikit pun. Kata-kata ubudullah, kata Ibnu Abbas, itu maksudnya wahidullah, esakan Allah. Sehingga tidak cukup menyembah saja, harus apa? Disertai dengan tauhid. Wa'budu ay wahidu, esakan. Qalahu Ibnu Abbas, dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini kaidahnya Ibnu Abbas, ya. Semua kata-kata u'budu dalam Al-Qur'an itu wahidu. Makanya ketika Bilal disiksa, apa dia katakan? Ahad, ahad. Syekh Tarifi di penjara, sama juga disiksa beliau, mendapat berita, ya. Setiap disiksa beliau mengatakan ahad, ahad, sampai sipir-sipir penjara itu udah putus asa mereka untuk bisa mengubah pemikiran beliau dari tidak cocok kepada penguasa disuruh menjilat penguasa. Nggak bisa, ya. Karena disiksa seberapapun beratnya beliau masih nekat mengatakan ahad dan ahad, tidak mau menjilat penguasa. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Yang dimaksud orang tua ini yang melahirkan, jadi bapak dan ibu. Kalau bapak angkat itu bukan walidain. Wabidil qurba, dan kepada kerabat-kerabat juga berbuat baik. Wal yatama, kepada anak yatim. Anak yatim itu adalah yang kematian bapak dan dia belum balik. Maka syarat menjadi yatim 2. Bapaknya yang mati, bukan ibunya. Karena yang wajib menafkahi adalah bapak. Syarat yang kedua, dia masih belum balik. Kalau sudah balik, bukan yatim. Wal masakini, dan orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan tetangga yang kerabat. Wal jaril junub, dan tetangga yang ajnabi. Ajnabi itu yang tidak kerabat. Ada juga yang menafsirkan wal jaril dzil qurba, dan tetangga yang dekat. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh.
Misalnya tetangga satu RT, nah itu tetangga dekat. Tetangga satu RW, nah itu berarti lebih jauh lagi. Kalau yang kerabat tadi, misalnya kakak kita, tetangga kita, nah itu dzul qurba. Kalau jaril junub ya berarti tetangga kita yang tidak ada hubungan nasab dengan kita, yang boleh kita nikahi. Ada dua tafsiran. Wasahib bil jambi, dan teman yang ada di samping kita. Ini ada dua tafsiran juga. Yang pertama istri, karena istri itu selalu di sampingnya suami. Naik motor di sampingnya suami, ya. Tidur malam hari di sampingnya suami. Salat berjamaah di sampingnya suami atau di belakangnya suami. Tafsiran yang kedua, sahib bil jambi itu adalah siapapun yang menjadi temanmu dalam satu urusan kebaikan. Misalnya urusan kebaikan talabul ilm. Nah, maka siapa yang menjadi teman yang di sebelahmu itu sahib bil jambi. Orang yang duduk di sampingmu di kelas itu sahib bil jambi, jangan diganggu. Orang yang bersama kamu di asrama, ya, satu kamar, itu sahib bil jambi, jangan diganggu. Wa ibnis sabili, dan ibnu sabil, ini juga ada dua. Yang pertama tamu, yang kedua musafir. Semuanya disebut ibnus sabil, anaknya jalan. Kenapa tamu disebut anaknya jalan? Karena dia tidak punya rumah di situ. Dia bertamu dari jauh. Musafir, kenapa disebut ibnu sabil? Karena dia tidak punya rumah juga. Dia berada di jalan, itu sebagai musafir. Wa ma malakat aimanukum, dan apa yang dikuasai oleh tangan-tangan kalian, yaitu budak-budak kalian. Nah, sekarang kan tidak ada budak. Ayat ini wa ma malakat aimanukum berlakunya untuk siapa? Para ulama mengatakan yulhaqu bihi man mithluhu. Digabungkan dengan budak orang-orang yang semisal budak. Contohnya apa? Kal ajir, seperti tukang yang kita pakai. Jadi misalnya kita ngundang tukang untuk bekerja di rumah kita harus berbuat baik kepada dia. Mirip dengan budak, ya. Miripnya apa? Kita kuasai. Kalau budak kita kuasai total. Kalau tukang tidak kita kuasai total. Kita hanya kuasai waktunya saja. Waktu kerja dia jam berapa? 8 sampai jam 4. Nah, selama jam itu dia kita kuasai. Disuruh gini dia manut, disuruh gini dia manut, kita kuasai. Karena tukang kita. Maka ayat ini masih berlaku meskipun sudah tidak ada budak. Sekarang faktanya tidak ada budak, tapi berlakunya untuk siapa? Man mithluhu. Siapapun orang-orang yang semisal budak, itu yang kita kuasai. Tukang, siapa lagi? Pembantu rumah tangga. Nah, itu harus kita berbuat baik kepada mereka. Surat An-Nisa ayat 36. Bahkan Syekh Qardawi mengambil kesimpulan dari wa ma malakat aimanukum bahwa kita harus berbuat baik kepada harta yang Allah berikan kepada kita. Karena budak itu adalah harta. Nah, kata Syekh Yusuf Qardawi, berarti semua harta kita disuruh berbuat baik. Kamu punya kitab, kamu berbuat baik kepada kitabmu. Gimana berbuat baik kepada kitab itu? Jangan dibiarkan dimakan rayap. Jangan ditaruh di tempat yang lembab, nanti akan basah, nanti akan rusak. Jangan dilempar-lempar seperti orang tidak butuh sama ilmu. Karena dulu pas saya nyantri di Jawa Timur, saya masih ingat salah satu teman saya, kalau sudah selesai dari pengajian, maka dia masuk kamar, kitabnya ditaruh di lemari dengan dilempar, bung, seperti bola itu dilempar. Tapi sekarang jadi kiai juga dia. Tapi jangan ditiru melempar-lemparnya itu nggak sopan. Nah, itu tidak termasuk berbuat baik kepada wa ma malakat aimanukum. Punya motor, nah, diganti olinya, jangan dibiarkan rusak, dibersihkan kalau kotor supaya tidak tayang dan sebagainya. Nah, itu berbuat baik kepada harta kita. Ini istimbat oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Makanya sebagian masyayikh berpendapat Syekh Yusuf Qardawi itu sudah sampai derajat mujtahid mutlak. Sebagian berkata begitu. Tapi tampaknya sebenarnya bukan mujtahid mutlak, ya. Tapi dalam sebagian urusan dia bisa berijtihad. Berikutnya 360. Wa anil Ma'rur bin Suwaidin radhiyallahu anhu qala raaitu, saya melihat Aba Dzarrin radhiyallahu anhu, wa alaihi, dan pada beliau hullatun, ada baju double. Hullatun itu adalah thawbani, setiap dua baju yang kita pakai itu disebut hullah. Misalnya kita memakai baju atas dan bawah, nah, itu disebut thawba, hullah. Orang Indonesia pakai koko sama sarung, itu hullah.
Wa ala ghulamihi, dan pada budaknya mithluha, semisal itu juga, artinya sama, antara majikan dengan budak pakaiannya sama. Fasa'altuhu, maka saya bertanya kepada Abu Dzar an dzalika, tentang itu. Fadzakara, maka dia sebutkan, annahu, bahwasanya dia saba, telah mencaci, saling mencaci, rajulan, dengan seorang laki-laki, ala ahdi Rasulillah, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ayyarahu, lalu Abu Dzar mencela orang itu bi ummi, dengan menyebut ibunya, yaitu mengatakan, ya benas sauda, wahai anaknya wanita hitam. Orang Arab itu paling marah kalau disebutkan ibunya, itu marahnya bukan main. Karena itu antum kalau kuliah di Mesir atau di Madinah atau dimanapun di Arab, hati-hati jangan nyebut perempuan, terutama ibu. Antum cekcok sama orang Arab, ya, sebutkan ya nama dia saja. Ente himar misalnya, itu orang Arab biasa gitu ya. Engkau keledai, jangan ditirukan ya. Tapi maksudnya kebiasaan mereka kalau marah begitu. Tapi nggak pernah marah mencela ibunya. Kenapa? Marah mencela ibu itu sama dengan nantang bacok-bacokan, bisa mati nanti. Nah, maka ini dia melakukan satu perbuatan yang sangat-sangat membuat marah temannya, ya, menyebut ibunya. Nah, siapa orang ini nggak disebutkan? Bisa jadi Bilal, ya kan? Karena Bilal orangnya hitam, maka disebut dia benar sauda. Faqala, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka, sesungguhnya kamu wahai Abu Dzar, umruun, seseorang, fika, pada dirimu, jahiliyatun, ada sifat jahiliyah. Jahiliyah itu apa? Kondisi sebelum Islam, itu namanya jahiliyah. Apa sifat jahiliyah? Salah satunya adalah membanggakan diri, tafakhur. Dan sifat jahiliyah ini sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Ini menghapus jahiliyah tafakhur. Dulu siapa yang nasabnya tinggi, ya dia paling mulia. Yang hartanya banyak, dia paling mulia. Nah, Allah hapus itu kebiasaan itu. Yang paling mulia di hadapan Allah itu yang takwa, bukan yang harta, bukan yang nasab, bukan. Hum, mereka para budak tadi, ikhwanukum, adalah saudara-saudara kalian. Maksudnya saudara apa ini? Fadhal. Silakan. Pasang di mana? Selap. Nanti kalau saya lupa dia diambil ya. Mereka adalah saudara-saudara kalian. Saudara di sini maksudnya saudara apa? Ada dua tafsiran. Pertama, saudara seagama. Jadi ini budak ini, meskipun dia budak, tapi dia sesama muslim, punya hak. Tafsiran yang kedua, saudara maksudnya sama-sama manusia. Bapaknya adalah Nabi Adam, ibunya adalah Hawa. Itu bapak pertama. Bapak kedua, sama. Bapaknya adalah Nuh, dan kita juga bapaknya adalah Nuh. Karena semua yang hidup di atas muka bumi, ini keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, atau orang-orang yang bersama dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga kata-kata hum ikhwanukum, kalau kita tafsirkan dengan tafsiran yang kedua, ini berlaku untuk semua budak. Budak kafir, budak muslim, kita harus berbuat baik kepada mereka. Jangan gara-gara dia kafir kemudian kita mendolimi budak kita, nggak boleh. Budak kita kafir betul, tapi dia masih saudara. Saudara apa? Sesama manusia, yaitu sesama anaknya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Wa khawalukum, dan pembantu-pembantu kalian. Ja'alahumullah, Allah sudah menjadikan mereka tahta aidikum, di bawah tangan-tangan kalian, maksudnya dikuasai oleh kalian. Faman kana, maka barang siapa yang adalah akhuhu, saudaranya, tahta yadihi, di bawah tangannya, di bawah kekuasaannya. Nah, ini haknya para budak ya. Satu, falyut'imhu, maka hendaklah dia memberikan makan kepada budak tadi, mimma ya'kul, dari apa yang dia makan. Yang kedua, wal yulbishu, hendaklah dia memberi pakaian kepadanya, mimma yalbas, dari apa yang dia pakai. Yang ketiga, wala tukallifuhum, jangan membebani mereka budak, ma yaghlibuhum, sesuatu yang mengalahkan mereka. Hak yang keempat, fa in kallaftahum tumuhum, kalau kalian membebani kepada mereka, fa'ainuhum, bantulah mereka. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk berbuat baik kepada budak. Ini yang menyebabkan Abu Dzar makannya sama dengan budaknya, pakaiannya sama. Karena Nabi mengatakan mimma yakul, mimma yalbas, berarti pakaiannya dan makanannya sama. Pertanyaan, apakah perintah ini wajib atau sunnah? Jawabnya adalah sunnah, tidak wajib.
Seandainya seorang majikan kasih budaknya makanan yang berbeda, sah. Majikan kasih budaknya pakaian yang berbeda, sah. Budaknya bajunya 50.000, majikannya bajunya 200.000, nggak apa-apa. Yang penting dikasih pakaian yang cukup ya. Nah, tetapi perintah ini oleh Abu Dzar dilakukan apa adanya, tidak peduli mau sunnah mau wajib, pokoknya diperintahkan oleh Nabi SAW, maka dia melakukannya. Dan ini menunjukkan tawadhu'nya Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Nah, tawadhu'nya Abu Dzar ini sudah disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain. Ila tawadhu' man sarrahu ay yanzura ila tawadhu' Isa falyanzur ila Abi Dzar. Siapa yang senang melihat kepada tawadhu'nya Nabi Isa, silahkan lihat bagaimana Abu Dzar, Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi apa yang dilakukan oleh Abu Dzar ini dilakukan oleh Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Dulu ketika Nabi Isa hidup, itu hidupnya sangat sederhana. Sederhananya bagaimana? Apa yang dipakai oleh beliau itu sama dengan apa yang dipakai oleh pelayan beliau. Tidak beliau beda-bedakan. Saya makan minum teh, pelayan saya minum teh. Saya minum kopi, pelayan saya minum kopi. Saya makan ayam, pelayan saya makan ayam. Tidak dibedakan. Itu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan memang Nabi Isa itu terkenal sangat zuhud dan tawadhu. Ini dua sifat yang terkenal pada Nabi Isa ya, tawadhu sama zuhud. Kezuhudan Nabi Isa disebutkan dalam kitab Az-Zuhdu karya Imam Ahmad. Bagaimana zuhudnya? Beliau tidak punya rumah. Kenapa? Karena beliau merasa saya ini pekerjanya Allah. Tugas saya berdakwah, sehingga dia keliling setiap hari untuk dakwah. Di mana dia ngantuk, tidur di situ. Misalnya dakwah di Solo, nah, kemudian sampai di terminal ngantuk, ya tidurnya di terminal. Tidak perlu pakai hotel. Nabi Isa alaihissalam. Silahkan baca dalam kitab Az-Zuhd karya Imam Ahmad. Dimanapun dia ngantuk, di situ dia tidur. Rumahnya Nabi Isa. Karena pekerjaannya setiap hari dakwah, keliling dakwah. Ngantuk tidur, bangun dakwah lagi. Ngantuknya di masjid, tidur di masjid. Ngantuknya di pinggir jalan bawah pohon, tidur di bawah pohon. Bumi luas, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita tinggal di atasnya. Tapi antum nggak usah niru-niru ya. Pertama, riwayatnya belum tentu sahih. Yang kedua, kita tidak disuruh begitu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga punya rumah, para sahabat juga punya rumah. Nah, antum nggak usah bambung apa seperti itu. Berikutnya 1361, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, jika ata mendatangi ahadakum salah satu kalian, yang datang adalah khadimuhu, pembantunya. Zaman dulu pembantu adalah budak. Bita'amihi, dengan membawa makanannya, fa illam yujlishu, kalau dia tidak mendudukkan pembantu tadi ma'ahu, bersama dia makan bareng, fal yunawilhu, maka hendaklah dia berikan kepada budak tadi luqmatan, satu suapan, au luqmatain, atau dua suapan, au uklatan, atau satu makan, au uklatain, atau dua makan. Fa innahu, karena sesungguhnya dia itu waliya, yang sudah mengurusi ilajahu, akan islahnya, atau apa enaknya apa ya terjemah ilaj itu, islahahu. Kalau diterjemahkan memperbaiki kok ya aneh, makanan diperbaiki nggak enak kan? Apa enaknya? Fa innahu, karena sesungguhnya dia itulah waliya, yang sudah mengurusi ilajahu, penyiapan makanan tadi, yang mempersiapkan makanan yang sampai bisa dimakan itu adalah budak kamu. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau ada orang bekerja untuk kita sehingga dia itu sudah lelah untuk berkhidmat kepada kita, maka hendaklah kita kasih bagian dari apa yang sudah dia buatkan. Misalnya kita suruh dia buat kopi, nah, kalau bisa buat kopinya 2, kopi untuk saya, kopi untuk kamu. Ini majikan yang baik seperti ini. Tolong dibuatkan teh 2 gelas. Nah, maka pembantunya heran, kok 2 gelas ya? Ternyata 1 gelasnya dia minum, 1 gelasnya dipersilakan kepada pembantunya tadi. Silahkan diminum. Tolong ambil atau belikan ya sate yang ada di dalam rumah itu
2 porsi. Nah, ternyata satunya untuk majikannya, satunya untuk yang membeli. Itu kalau mau sempurna seperti dalam hadis ini. Yaitu apa yang dimakan oleh majikan sama dengan yang dimakan oleh budaknya, apa yang dikerjakan oleh budak maka dia mendapatkan hasilnya juga. Kata-kata uklah bidhammin nun hamzah hiya luqmah itu artinya sama dengan luqmah. Berarti kata-kata au di sini zahirnya adalah syakkur rawi, rawinya ragu-ragu. Apakah Nabi mengatakan luqmatan au luqmatain ataukah Nabi mengatakan uklatan au uklatain? Karena artinya sama ya, luqmah suap, uklah juga suap. Kalau tadi saya menerjemahkan makan itu kurang tepat ya. Kalau makan itu apa? Aklan. Nah, kalau di sini pakai dhammah. Maka kalau dibaca dhammah itu artinya sama dengan luqmah. Dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwasanya termasuk sunnah adalah yujlishu ma'ahu. Makan bersama dengan pembantu. Nah kalau antum di rumah ada pembantu, nah ini kalau bisa dihidupkan sunnah ini karena sunnah ini sudah mati. Sudah jarang orang yang makan bersama pembantunya. Saya pernah tinggal di Garut selama 1,5 tahun. Di situ kita mengurusi satu pesantren milik seseorang kaya di sana. Kemudian orang kaya ini punya pembantu perempuan. Kita sebagai ustadz duduk di atas meja begini, mbaknya ini kalau mau menghidangkan makanan kepada kita itu dia tersungkur dulu di tanah. Setelah dia tersungkur di tanah baru kemudian menaikkan makanannya ke atas meja kami. Maka kami tegur waktu itu, Mbak nggak usah begitu. Nggak ada dalam Islam adab seperti itu, nggak ada. Kalau mau menghidangkan roti di atas meja ya sudah langsung aja berdiri taruh di sini. Nggak perlu selonjor apa namanya. Ngesot di situ nggak perlu. Alhamdulillah, jadi ada satu perbaikan sedikit ya. Tapi tentu saja nggak bisa kita praktekkan lam yujlis humahu, duduk bareng mbaknya. Saya belum menikah, dia belum menikah, rusak nanti. Nah maka kita suruh untuk dia menghidangkan secara normal, tidak usah duduk seperti itu, nggak ada dalilnya sama sekali dalam Islam. Berikutnya 238 babu fadli, bab fadilah al-mamluki budak alladzi yang yuaddi menunaikan haqqallahi, haknya Allah, wa haqqa mawalihi, dan haknya majikan-majikannya. Budak seperti ini disebut budak yang soleh. Karena definisi dari soleh adalah apa? As-soleh, orang yang soleh adalah al-qa'im bihuquqi al-khaliqi wal khalqi. Orang yang menegakkan haknya, memberikan haknya khaliq yaitu Allah dan khalq yaitu makhluk. Allah punya hak, harus kita sholat menghadap kepadanya atau menyembah kepadanya. Ya, kita harus puasa, Ramadan dan sebagainya. Nah, semua kita lakukan. Kemudian hak kepada makhluk juga kita lakukan. Kalau dia budak berarti taat kepada majikannya. Kalau dia anak berarti bakti kepada orang tuanya, itu soleh namanya. Maka budak ini adalah budak yang soleh. Sehingga ini kalau mau dibuat judul yang ringkas, babu fadli al-mamlukis soleh. Nah, soleh itu tidak banyak yang tahu, oleh Imam Nawawi dibuat kalimat yang panjang supaya kita paham apa maksudnya soleh itu. Yu'addi haqqallah wa haqqa mawali. 1362 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna sesungguhnya al-abda hamba abda budak idza nasaha jika dia berbuat baik li sayyidih kepada majikannya wa ahsana dan dia membaguskan ibadatallahi ibadah kepada Allah falahu maka bagi dia ajruhu pahalanya marratain 2 kali muttafaqun alaih. Kenapa 2 kali? Pertama karena dia nasoha li sayyidih. Yang kedua karena dia ahsana ibadat rabbih. Maka karena amalnya 2, pahalanya pun juga 2. Karena itulah dari hadis ini diambil kaidah oleh para ulama. Mal qaidah makana aktsara fi'lan kana aktsara sawaban. Makana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Fadlan ya sawaban.
Apapun yang lebih banyak perbuatannya, maka lebih banyak juga fadilah atau pahalanya. Anda sholat 2 rakaat, teman Anda sholat 4 rakaat, ya otomatis yang 4 rakaat yang lebih afdal. Tahajudmu 11 rakaat, tahajud temanmu 13 rakaat, ya lebih afdal yang 13 rakaat. Semakin banyak, semakin afdal. Kemudian kata-kata nasoha, bernasihat, ini sudah pernah kita definisikan dulu, kita ulang lagi. An-nushu itu adalah iradatu khairin li ghairin, menghendaki kebaikan kepada orang lain. Itu disebut nasihat. Maka nasihat dalam bahasa Indonesia berbeda dengan nasihat dalam bahasa Arab. Nasihat dalam bahasa Indonesia itu berpetuah kata-kata. Nasihat dalam bahasa Arab itu berbuat baik, tidak harus kata-kata. Orang lapar kita kasih makan, itu nasihat. Orang butuh solusi, kita kasih solusi, itu nasihat. Orang butuh utangan, kita kasih utangan, itu nasihat. 1363. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil abdil mamluki, bagi budak yang dimiliki oleh seseorang, al muslih, yang dia itu memperbaiki, ajron, dia mendapatkan 2 pahala. Yang dimaksud memperbaiki bagaimana? Tafsirannya adalah bab tadi. Memperbaiki yaitu memperbaiki hubungan kepada Allah, ibadah, memperbaiki hubungan kepada majikan, taat. Kemudian Abu Hurairah berkata, berarti ini hadis apa namanya? Mudraj. Karena setelah sabda Nabi tiba-tiba langsung perkataan Abu Hurairah masuk di sini. Kata Abu Hurairah, "Walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi." Demi zat yang jiwanya Abu Hurairah ada di tangannya, yaitu demi Allah. Laula, kalaulah tidak karena 3 perkara. Yang pertama, al-jihadu fi sabilillah. Yang kedua, al-hajju. Yang ketiga, birru ummi, berbakti kepada ibuku. La ahbabtu, sungguh saya senang, an amuta, saya mati, wa ana mamluk, dalam keadaan saya sebagai budak. Kenapa? Karena pahala saya double. Jadi para sahabat itu mereka tidak peduli status, yang penting pahala. Statusmu apa? Nggak penting. Jabatanmu apa? Nggak penting. Gelarmu apa? Nggak penting. Profesor, doktor, dan sebagainya, nggak penting. Yang penting adalah di hadapan Allah, pahala. Maka kata Abu Hurairah, saya mending jadi budak daripada jadi orang merdeka. Kenapa? Pahala saya double. Tapi karena 3 hal ini, saya pilih tetap jadi orang merdeka. Jihad. Dan ini menunjukkan bahwa budak tidak boleh ikut jihad kecuali izin majikan. Haji sama juga. Menunjukkan bahwa budak tidak boleh haji kecuali izin majikan. Maka budak tidak wajib haji. Maka budak tidak wajib jihad. Karena dia dimiliki oleh majikan. Wa birru ummi, birrul walidain. Kalau kita jadi budak, nah kita nggak bisa birrul walidain. Karena kita dimiliki oleh majikan kita. Kita mau birrul walidain harus minta izin dulu kepada majikan kita. Dan ini sekaligus menunjukkan 3 amal ini amal yang sangat besar pahalanya. Sehingga Abu Hurairah pilih jadi orang merdeka karena 3 amal ini pahalanya besar-besar. Jihad besar karena dia berat, haji besar karena dia berat, birrul walidain besar karena kita berarti membalas kebaikan orang yang sangat baik atau orang yang paling berbuat baik kepada kita, yaitu ibu kita sendiri. Kita doa dulu. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Hadhihi rahmatullah mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Rabbana zidna ilma, Rabbana ja'alna mubarakan aynama kunna, amin ya rabbal alamin. 1364. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, sungguh, la atau li itu? Li ya? Li atau la? La, salah, li. Lil mamluki, li, bagi, al mamluki, budak. Nah, maka harokatnya di kitab saya ini salah. Di situ la atau li? La, diganti aja. Lil mamluki.
Lil mamluki, bagi budak, alladzi yang yuhsinu, berbuat memperbaiki ibadat rabbih, ibadah kepada pemeliharanya. Wa yuaddi, dan menunaikan ila sayyidihi, kepada majikannya, alladzi alaihi minal haq, sesuatu yang menjadi kewajiban dia dari hak, dari kewajiban, sesuatu yang menjadi tanggungan dia dari kewajiban. Wan nasihati, dan dari nasihat. Wat ta'ati, dan dari ketaatan. Nah, dia mendapatkan apa? Ajron, 2 pahala. Jadi ajron ini adalah mubtada muakhar, kemudian khabar muqaddamnya lil mamluk. Jadi takdirnya ajrani lil mamluki. Nah, maka tidak bisa dibaca lal mamluku, nggak bisa. Harus lil mamluki karena dia sebagai khabar muqaddam. Dari sini diambil pelajaran bahwa kewajibannya budak ada 3. 1, al-haq, kewajiban. 2, an-nasihah, berbuat nasihat. 3, at-ta'ah, taat. Tapi sebenarnya 3 hal ini dikumpulkan dalam satu kata sudah cukup. Al-haq sudah cukup, kewajiban. Karena kewajiban itu mencakup nasihat. Memang dia wajib untuk bernasihat kepada majikannya. Memang dia wajib untuk taat kepada majikannya. Sehingga ini bisa disebut termasuk apa? Dzikrul khasi ba'dal 'ammi. Disebutkan yang khusus yaitu nasihat dan taat setelah yang umum yaitu hak. Kewajibannya apa saja? Banyak. Nah, salah satunya adalah berbuat nasihat, salah satunya adalah taat, salah satunya adalah tidak khianat dan sebagainya. Berikutnya 1365. Wa anhu, an siapa? Abdullah bin Qais Abu Musa al-Asy'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasatun, ada 3 orang. Lahum ajran, bagi mereka ada 2 pahala, double. Yang pertama, rajulun, seorang laki-laki, perempuan juga sama. Min ahlil kitab, dari ahli kitab, Yahudi Nasrani. Amana bi nabiyih, iman kepada nabinya, Nabi Musa atau Nabi Isa. Wa amana bi Muhammadin, lalu iman juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pahalanya 2? Karena imannya 2 kali. Iman yang pertama tidak disia-siakan oleh Allah, iman yang kedua tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Man mithalu rajulun hadza? Hah? Man? Rajulun, man? Kasalman al-Farisi. Contohnya Salman al-Farisi. Dia dulunya adalah mengikuti Injil, ya. Tapi Injil yang masih lurus. Tidak mau syirik, tidak mau khamar dan sebagainya. Setelah itu ketemu Nabi Muhammad SAW, maka dia baiat kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya baiat masuk Islam. Contohnya lagi siapa? Yahudi yang masuk Islam siapa? Wa Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini tokohnya Yahudi. Kalau Salman itu Nasrani, Abdullah bin Salam Yahudi. Nah, maka contoh 2 orang ini sudah cukup bahwasanya mereka dapat pahala 2 dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka melakukan 2 kali iman sehingga pahalanya pun double. Yang kedua, wal abdu, dan budak al mamluk yang dimiliki dengan syarat idza adda haqqallah, jika dia menunaikan kewajiban kepada Allah, wa haqqa mawalihi, dan kewajiban kepada majikan-majikannya. Yang ketiga, warajulun, dan seseorang kanat lahu, adalah bagi dia amatun, budak perempuan, fa'addabaha, lalu dia mendidiknya, fa'ahsana ta'dibaha, dia baguskan pendidikannya, wa'allamaha, dia mengajarinya, fa'ahsana ta'limaha, dia perbagus pengajaran kepadanya, thumma a'taqaha, kemudian dia memerdekakannya, fatazawwajaha, lalu dia menikahinya, falahu ajran, maka dia dapat 2 pahala. Jadi antum perang melawan Israel, kemudian dapat prajurit cewek Israel, antum didik sampai bisa baca Quran, sampai hafal arba'in, sampai apa? Paham agama. Habis itu dimerdekakan. Kamu sekarang sudah pinter, Nduk. Nah, sekarang saya merdekakan, sekarang kamu jadi istriku. Nah, pahalanya double 2. Mudah-mudahan Israel semuanya kalah dengan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah beri hidayah orang-orang Syiah yang sesat sehingga mereka menjadi ahlus sunnah. Amin ya rabbal alamin.
Dan semoga Allah beri hidayah kepada ahlus sunnah untuk betul-betul mengikuti sunnah, tidak hanya menamakan diri ahlus sunnah tapi tidak mengikuti sunnah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, babu fadlil ibadah, bab fadilah ibadah fil harji, pada waktu harji. Apa itu harji? Wahwa, harji adalah al-ikhtilatu, campur, wal fitan, dan fitnah-fitnah, wa nahwuha, dan semisalnya. Yang dimaksud campurnya gimana? Ya campurnya urusan, ruwetnya urusan. Sehingga antara kebenaran dengan kesalahan itu tidak jelas. Antara ijazah asli dengan ijazah palsu itu tidak jelas. Sehingga ikhtilat, urusannya campur. Ulama dimarginalkan, sementara maling malah dimuliakan, koruptor malah dimuliakan, itu ikhtilat. Ada, saya pernah mendengar harjo bestik. Nah, itu bukan dari ini ya, beda lagi. Itu bukan fitnah bestik, bukan. 1366. Apa makna fitnah? Ma ma'na al-fitnah? Ujian. Al-fitnatu al-ibtila, ujian. Apa maksudnya ujian? Kullu, setiap, ma yufsidud din, apa yang merusak agama kita, itu disebut fitnah. Jadi ujian yang merusak agama kita, itu fitnah. Sehingga televisi bisa nggak jadi fitnah? Bisa. Karena iklan sampo yang muncul mbak-mbak yang cantik, tidak pakai jilbab. Karena kalau pakai jilbab nggak jadi iklan, ditampilkan rambutnya dan sebagainya. Nah, itu berarti apa? Fitnah, merusak agama kita. 1366. Wa an Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ibadatu, ibadah fil harji, pada masa harju itu kahijratin ilayya, pahalanya seperti hijrah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Hadis ini sekaligus menunjukkan bahwasanya hijrah pahalanya sangat besar. Karena ibadah di masa harju ini sangat susah sehingga pahalanya besar. Nah, maka disebutkan seperti hijrah, berarti pahala hijrah sangat besar. Kenapa pahala hijrah besar? Karena dia meninggalkan apa yang dia sukai dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaidahnya, man taraka syai'an lillah awadallahu lahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu apapun karena Allah, pasti Allah ganti untuknya yang lebih baik darinya. Hijrah itu meninggalkan kampung halaman kita. Semua orang itu pasti suka sama kampung halaman. Antum disuruh milih tinggal di Indonesia atau tinggal di Yaman, pasti pilih tinggal di Indonesia. Pengennya di Yaman belajar aja, udah selesai pulang lagi. Antum disuruh pilih tinggal di Indonesia atau di Mekah, pilih di Indonesia. Di Mekah paling sukanya ibadah saja. Tapi kalau untuk kehidupan keseharian nggak nyaman di Mekah. Panasnya bukan main, pemerintahnya dolimnya bukan main. Seandainya saya di Mekah, seandainya udah masuk penjara pasti. Karena ngomongnya sak-sae, ceplosannya semaunya. Tapi karena kita hidupnya di Indonesia, ngomong apapun dibiarkan. Apalagi orang-orang nggak terkenal seperti kita, nggak ada masalah. Orang-orang yang sudah terkenal itu kadang-kadang harus berhati-hati. Yang nggak terkenal aman-aman saja. Jadi selama nggak terkenal aman. Selama terkenal harus hati-hati. Berikutnya 240. Babu fadlis samahati fil bai'i wasyira' wal akhdhi wal 'ata'. Bab fadilah samahah. Samahah itu adalah toleran, gampangan, mudahan. Dalam hal apa mudahnya? Fil bai', dalam membeli, wasyira', dalam menjual, wasyira', membeli, wal akhdhi, mengambil, wal 'ata', memberi. Husnil qada, bagus di dalam melunasi, wa taqadi, dan menagih, wa irjahil mikyali, dan menghangatkan takaran, wal mizani, dan timbangan. Menghangatkan maksudnya ditambahi. Wan nahyi, dan larangan, anit tatfif, dari curang sedikit, apalagi curang banyak. Curang kalau kalau sedikit disebut tatfif. Gula 1 kilo dikurangi 1 sendok kecil,
Itu namanya tatfif. Korupsi 1T itu bukan tatfif lagi. Tatfif saja udah wailul lil mutaffifin, apalagi yang 1T tadi. Wa fadli dan fadilah ingdhari menunda al-musir kepada orang yang mudah. Wal mu'sir. Ada wawunya atau tidak? Ada. Nah, berarti kata saya kurang. Wal mu'sir, dan orang yang susah. Jadi mau mudah mau susah semuanya kita kasih tempo. Orang yang mudah tapi dia minta tempo, kita kasih tempo. Apalagi yang susah, kita kasih tempo. Wal wad'i anhu, dan menurunkan hutang dari dia. Menurunkan itu bisa dua. Menurunkan misalnya hutang 1 juta, kita turunkan menjadi 500.000. Atau kita turunkan menjadi 0. Nah, itu semuanya wada'. Jadi menurunkan itu bisa diturunkan total, bisa diturunkan apa? Sebagian. Seperti kalau kita belajar ilmu mawarith, itu ada istilah hajb, terhalang. Hajb itu bisa dua. Ada hajb hirman, tidak dapat sama sekali. Ada hajb apa? Nuqsan, kurang. Asalnya jatahnya 1/3. Gara-gara ada orang itu jatahnya turun menjadi 1/6. Nah, itu hajb nuqsan. Gara-gara ada ibunya si mayat, maka neneknya si mayat gak dapat. Nah, itu berarti hajb hirman. Nah, sebagaimana hajb ada dua, maka wada' ini juga ada 2 macam. Wada' total, wada' sebagian. Sama dengan gerhana ya. Gerhana matahari ada total, ada sebagian. Qala Allah Ta'ala, wa ma taf'alu, apapun yang kalian lakukan min khairin dari kebaikan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah itu terhadapnya maha mengetahui. Ini adalah berita tetapi mengandung ancaman dan juga mengandung janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menjanjikan apapun yang kalian perbuat kebaikan pasti ada pahalanya. Tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaiknya keburukan juga sama ya. Di sini disebutkan kebaikan saja, tapi bukan berarti hanya kebaikan saja. Min khairin itu maksudnya min khairin wa syarrin. Kebaikan dan keburukan. Tapi disebut salah satu karena sudah mencukupi. Istilahnya apa? Iktifaan. Untuk kiral khairu iktifaan. Disebut khair saja karena sudah mencukupkan dengan kata-kata khair dari kata-kata syar. Tapi semuanya kebaikan keburukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, wa ya qaumi, wahai qaumku, aufu, sempurnakanlah al-mikyal, takaran, wal mizan, timbangan, bil qisti, dengan adil. Wala tabkhasu, dan jangan kalian kurangi an-nasa, para manusia, asya'ahum, barang-barang mereka. Ini nasihatnya siapa? Kaumnya Nabi Syu'aib, ya kan? Coba kita lihat ayatnya. Syu'aiba. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Nabi Syu'aib dikirim kepada Madyan. Kemudian dia mengatakan, wa ya qaumi auful mikyala wal mizan. Karena kaumnya Nabi Syu'aib itu terkenal mereka suka mengurangi timbangan. Sehingga para koruptor itu adalah pembebek kaum Nabi Syu'aib. Wa qala ta'ala, wailun, binasa lil mutaffifin, bagi orang-orang yang mencurangi sedikit apalagi banyak. Siapa itu? Alladzina, orang-orang yang idaktalu, apabila mereka itu minta ditakarkan, alan nasi, kepada manusia, yastaufun, mereka minta sempurna. Wa idza kaluhum, tapi kalau menakar untuk manusia, aw wazanuhum, atau menimbang untuk mereka, yukhsirun, mereka merugikan, yaitu mengurangi. Allah tegur mereka, ala yadhunnu ulaik, tidakkah mereka mengira annahum mab'utsun, bahwasanya mereka akan dibangkitkan. Ini pertanyaan tapi untuk teguran. Apakah mereka tidak yakin bahwasanya mereka akan dibangkitkan? Yadhunnu di sini lebih cocoknya diartikan apa? Yakin. Kok kamu mengurangi timbangan, apa kamu tidak yakin bahwasanya kamu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya kalau orang itu yakin mestinya tidak melakukan korupsi. Tapi karena tidak yakin maka akhirnya dia melakukan korupsi. Kapan dibangkitkan? Yauma, pada hari yaqumun nasu, manusia berdiri, li rabbil alamin, menghadap kepada pemelihara seluruh alam. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-6.
Manusia berdiri menghadap Allah. Untuk apa? Untuk lil hisabi. Yaqumu berdiri lil hisabi, untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tarjuman thumma la yaqifanna, kemudian betul-betul akan berdiri. Nah, jadi lafalnya hadis yaqifu, berdiri. Lafalnya Quran yaqumu, sama artinya berdiri. Ahadukum, masing-masing kalian, baina yadayillah, di hadapan Allah, laisa bainahu wa bainahu hijab, tidak ada hijab, wala turjuman, penerjemah, yutarjimulah. Kemudian Allah mengatakan, alam uti kamalan, sudah aku kasih harta kan? Maka dia mengatakan, ya. Sudah saya utus Rasul kan? Dia mengatakan, ya. Dan seterusnya. Nah, ini hisab yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap semua manusia besok di akhirat. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena itu sebelum kita menghadapi hisab, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mari kita siapkan dengan melakukan kebaikan-kebaikan, karena itulah yang akan menyelamatkan kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Sebagai menutup, ada satu ungkapan dari para ulama, saya tidak tahu dalilnya apa. Mereka mengatakan, tulul qiyami fi salat yukhaffiful qiyami amama rabbil ibad. Tulul qiyami fi salat, berdiri lama ketika salat. Yukhaffiful qiyam baina yaday rabbil ibad, akan meringankan berdiri kita besok ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka salat lama dinikmati saja, karena dengan sebab kita salat lama di dunia, besok di akhirat akan ringan, mudah. Yang paling susah adalah yang tidak pernah sholat. Nah, itu susah. Karena itu jangan sekali-kali pengen mencoba ikut sholat tarawih 2-3 rakaat 7 menit. Safar ke Jawa Timur untuk ikutan di sana, nggak usah diikuti. Itu kalau Allah murka, siksa turun, antum kena. Jadi yang unik-unik tapi nyeleneh itu nggak usah diikuti. Ini yang dapat dibicarakan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.